Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Aldi Sampo Official. Guys, semoga kalian sehat, berkah kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin, kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian libur kemana hari ini? Hati-hati cuy, panas. Masya Allah, jangan lupa minum air putih, jangan sampai dehidrasi ya cuy ya. Hari ini kita bahas apa? Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit, sehat-sehat ya cuy. Yang yang pengen pulang ke Indonesia juga semoga prosesnya cepet. Buat kalian yang di terminate hari ini, nggak usah patah semangat, ayo kita cari majikan lagi. Apa masih bisa Kaisam? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang aturan terminate itu boleh kok. Ya jangan patah semangat. Hari ini Kayatisam akan membagi satu kisahnya teman Kayatisam ya, teman kita. Mungkin kejadiannya sama menggunakan salah satu aplikasi Tang ya di Hong Kong. Ini memang aplikasi ini tuh agak-agak aneh gitu ya akhir-akhir ini ya. Jadi FPS, apalagi untuk sistem FPS-nya nih. Kalau misalkan gagal, biaya kirimnya itu ke bawah gitu. Tapi uang itunya kembali gitu. Maksud kayak Sam, kalau misalkan gagal sistem, kenapa biaya kirimnya itu diambil gitu. Apalagi dicoba 2 kali 3 kali, biaya kirimnya diambil 3 kali. Ini kan sama aja kayak kita dibohongin gak sih, dibego-begoin gak sih? Masalahnya nggak ada pemberitahuan kenapa bisa di cancel gitu kan, atau apapun. Kalau misalkan kita telepon ke customer service-nya paling udah over limit tuh. Ya kalau over limit harusnya ada pengembalian ya. Maksudnya pengembalian ya jangan dipotong juga gitu biaya kirimnya. Kalau kayak gini ya kita habis gitu mensupport, memberikan ke sistem mereka gitu kan. Angel ini. Nah ini mbaknya lagi ngoncok ya, ngoncok gitu kalau bahasa kayak Tisam itu ngoncok itu lagi datengin ke kantornya gitu. Ini minta penjelasan bagaimana ini sistemnya kok bisa begini. Ini laporan pengaduan ini bukan 1 orang 2 orang aja, makanya kayak sama itu ngebahas dengan kalian apakah kalian mengalami hal yang sama gitu. Terus apa sih yang kalian lakukan gitu? Apakah protes ke pihak aplikasinya gitu kan, karena aplikasinya di sini punya kantor ya. Kalian datang aja cuy. Maksudnya gini, nggak semuanya kita ini bertransaksi di atas gaji kita itu kan nggak semuanya itu money laundry gitu cuy. Bisa aja kita itu jarang kirim rumah, jadi 2 bulan 3 bulan dijadikan satu, duitnya banyak gitu cuy, ya kan. Oke, jadi aplikasi Tang ini memang mendapatkan sorotan ya dari pemerintah Hong Kong ya atas kemarin itu atas kasus apa tuh, jelasan perusahaan Tang kalau misalkan perusahaannya itu sudah menyelesaikan dengan pihak otoritas Hong Kong ya. Cuma sistemnya makin kesini makin tidak mensupport gitu pekerja migran Indonesia. Ya mungkin karena ini sudah terdaftar di pemerintahan otoritas keuangan Hong Kong ya, jadi aliran dana yang menggunakan aplikasi ini akan dipantau oleh pemerintah Hong Kong itu sendiri. Apalagi FPS ya cuy ya. FPS ini kan sering kita gunakan untuk lintas transfer rekening ya, entah itu ke BOC, entah itu ke Hang Seng dan HSBC. Kalau memang sekarang itu maraknya money laundry yang kita nggak tahu itu diduga duitnya kita atau bukan gitu, atau diduga aplikasi kita ini didomplengi oleh orang lain dan bukan uang pemilik akunnya, ini yang menjadikan sistem ini benar-benar sulit untuk memproses, ya kan? Cuma di sini kayak Tisam sayangkan gitu. Kenapa kalau misalkan memang ada aturannya itu batas maksimalnya FPS itu berapa? Harusnya kan ada tuh pemberitahuan dari sistemnya ini. Kamu kalau FPS nggak boleh ya di atas 1000. Itu kan jelas ya. Fair gitu. Walaupun diambil duit untuk kirim, nggak jadi masalah kalau terkirim sukses gitu. Ya kan, karena kita melakukan FPS itu ya benar-benar kita membutuhkan untuk mengirim dengan cepat. Namanya juga aplikasi pengiriman. Kita mencari aplikasi yang untuk mengirim uang dengan cepat gitu. Iya kan? Udah ini diambil biayanya, duitnya dikembalikan tanpa ada pemberitahuan. Kita kan sejenis di PHP tapi kita harus bayar gitu kan. Aduh, pusing deh ini. Ini teguran ya untuk aplikasi Tang ini, harus benar-benar show up nih. Batasan FPS itu berapa yang bisa sukses untuk menembus itu rekening. Kasian juga teman-teman kita. Bayangkan kalau misalkan 1 orang ya sehari itu dia melakukan FPS dan transaksi digagalkan. Kalau 100 orang aja, kalau itu biaya kirimnya diambil $20, berapa untung yang Tang ini terima dari 100 transaksi yang digagalkan misalkan? Berarti kan 20 dikali 100 itu hampir 2000 loh dia mendapatkan keuntungan dari transaksi kita yang gagal.
Benar nggak? Wah ini kan ya berarti kan ada something problem ini. So kayak Tisam nyentil kayak gini, coba speak up dari perusahaan tangnya dong, jangan merugikan kita sebagai customer. Ya. Jangan menganggap bahwa cuma $20 kok. Lah, bukan cuma $20 gitu. Kita kan mencari aplikasi keuangan yang benar-benar kita pun sebagai pekerja migran diuntungkan. Bukan hanya perusahaan kalian aja gitu yang diuntungkan. Nah, dari kasus pekerja migran yang hari ini bisa menjadi teguran. Ini pekerja migrannya akan mereport polisi ya. Bahkan dia akan mendatangi perusahaan ini untuk meminta kejelasan. Karena unik banget cuy. Jadi ceritanya si pekerja migran ini punya uang 5.000 Hong Kong dollar di dalam aplikasi Tangnya. Nah rencananya kalau misalkan ngambil dari Tang itu langsung cash ya 5.000, otomatis dia harus mengambil di 7-Eleven 10 kali dong, dan dia harus membeli. Sama aja sih ya, sama biaya kirim sekali kirim ke aplikasi BOC-nya dia. Padahal dari aplikasi Tang ya ini atas namanya dia, BOC-nya pun atas namanya dia. Maksudnya dia aplikasi Tang ini akan dikosongkan dan akan dipindahkan uangnya ke aplikasi BOC-nya dia supaya untuk saving money. Nah, coba si pekerja migran ini melakukan yang namanya FPS ya. Terus ada yang nanya, kayak sama FPS itu apa? FPS itu faster payment system ya cuy, dimana pembayaran cepat. Jadi ini bisa lintas pembayaran antar bank, bisa untuk pembayaran kita belanja gitu, untuk saldo saving juga bisa gitu cuy. Nah ini banyak digunakan di aplikasi-aplikasi keuangan di dunia perbankan dan aplikasi sistem keuangan itu sendiri ya cuy ya. Nah hari ini kejadiannya itu teman kita itu kan mau FPS tuh ke bank BOC-nya dia. Nah udah diketik tuh cuy. Nah dia merasa bahwa rekening yang dia masukkan benar dan atas namanya juga benar, orang banknya dia kok. Masa dia lupa namanya gitu. Nah saat dia melakukan FPS tek 5.000 dengan biaya segini gitu kan. Nah cuma anehnya transaksi itu gagal cuy. Nah uang yang 5.000 itu kembali, tapi biayanya itu bisa sampai 200 Hong Kong dollar. Kok bisa? Cuma dia merasa kok kenapa gagal ya? Jadi dia try again gitu. Coba lagi kayak minum ale-ale. Ya kan digosok coba lagi ay. Minum ale-ale seger nih cuy. Panas-panas kayak gini. Kayak Tisam udah serius-serius ya lanjut. Nah, dia coba lagi yang kedua kalinya. Sama lagi cuy, dibatalkan terus hilang lagi duitnya transaksinya. Loh, habis itu cuy, yang anehnya dari sistem ini, tiba-tiba duitnya itu hilang 200, 100 mencapai 1.000 Hong Kong dollar. Wah, berarti ini kan sistem ada yang nggak bener nih, iya kan? Nah, barangkali buat kalian yang mengalami kayak gini, jangan diam, speak up. Ini namanya pencurian cuy. Duit kita hilang entah gimana gitu, nggak ada pemberitahuannya. Orang kita nggak merasa. Jadi akhirnya karena panik ini, si pekerja migran duitnya semakin habis nih dari 5.000 sampai hilang 1.000 lah kayak Tisam. Saya berani speak up karena saya punya buktinya kayak Sam. Akhirnya saya coba hubungin teman saya yang pakai aplikasi ini juga. Kamu buka aplikasimu. Sini, saya mau P2P dulu. Karena untuk menyelamatkan duit ini lama-lama kok kesedot 100, 200 loh. Kenapa ini? Problemnya apa ini dengan sistem ini? Itu awalnya FPS ini. Kalau misalkan dia ini dihack cuy, otomatis dia nggak akan mungkin bisa menggunakan transaksi. Akhirnya uang itu di P2P sudah selamat. Nah hari ini mau diusut ini ke kantornya. Kenapa penjelasannya? Kayak Sam juga penasaran kenapa. Sampai pekerja migran ini orang saya nggak ngerasa ngambil kayak Sam. Saya akan report polisi kalau misalkan memang tidak ada penjelasan yang konkret dari aplikasi ini. 1.000 buat pekerja migran lumayan 2 juta cuy. Iya nggak sih? Lo ya jangan gini-gini amat loh. Kita lo mempercayai aplikasi ini untuk membackup semua keuangan kita, bener nggak? Tapi kalau misalkan sistemnya kayak gini, wah ya kita ya masa kita ngasih cuma-cuma aja gitu hanya untuk biaya kirim gagal. Coba bayangin cuy. Iya sehari kalau 200 orang, ini perusahaan kan berarti mengambil secara hormat lah menurut mereka gitu kan. 20, 30, 40 transaksi yang kita nggak tahu gitu. Logikanya, masa gagal diambil duit biaya pengirimannya. Iya kan? Nggak nanggung-nanggung, bahkan biaya pengiriman tuh bisa pengiriman FPS aja ya, antar bank aja. Itu bisa $40, $50 gitu cuy. Gila kan? Aduh, ya ini harus kayak Tisam speak up nih, biar ngerasa tersinggung ini aplikasi, biar memberikan penjelasan kepada kita kenapa saat FPS mengalami kegagalan, biaya kirimnya kalian ambil gitu. Jangan gitu dong. Iya nggak sih? Coba yang merasa korban-korbannya, coba komentar. Jangan gitu dong. Iya nggak sih? Wih, sekalian kayak Tisam ini disengitin sama. Nggak apa-apa. Ini sebagai penyambung lidah teman-teman kita yang mungkin nggak berani speak up gitu. Kayak Sam speak up kayak gini karena memang kejadiannya ada dan real gitu.
Iya nggak sih? Aduh, nah buat kalian hati-hati tuh, waspada ya. Kalau misalkan memang sistem tang kalian ini sudah error gitu, lebih baik kosongkan dulu duitnya ya, mengamankan untuk diperbaiki dan coba telepon customer service ya untuk diminta keterangan lebih lanjut. Ini aplikasi saya error nih, gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus update? Harus ke kantornya? Harus apa? Kan harus jelas gitu coy. Bener nggak? Terus tegurannya juga untuk customer service-nya. Yang namanya customer service itu sopan santun dan ramah tamah. Karena kita konsumen gitu, kita menggunakan. Jadi kalian itu kerja di perusahaan kayak gini, kalian tuh harus memberikan loyalitas kepada kita konsumen juga cuy. Jangan menganggap kalau kita ini pembantu kok, kerjanya pembantu. Oh no, selama kita menggunakan aplikasi ini justru kita adalah apa namanya, bos. Ibaratnya kita apa ya, customer yang mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari perusahaan kalian gitu. Nah ini tegurannya juga. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu kerja di sebuah apa namanya, company ya, perusahaan gitu, terus memandang kita pekerja migran notabene pembantu gitu yang menggunakan aplikasi gini, terus kalian langsung mengejudge kita ini apa namanya, tidak dilayani dengan baik. Yang nggak boleh gitu dong mbak ya. Ini teguran-teguran nih. Ini kayaknya kayak Tisam ini faktor matahari terbit ini jadi menggelora kayak Tisam ngomong. Enggak, kayak Tisam itu hanya untuk membangkitkan teman-teman kayak Tisam yang mungkin menjadi korban seperti ini. Speak up ya, ayo, mana coba yang mengalami hal yang sama, coba kolom komentar biar perusahaannya tuh baca tuh semua komentarnya kalau Kaisam tuh ngomong kayak gini tuh bukan hoax gitu ya. Semoga aja sistemnya segera diperbaiki. Dan buat kalian juga, ini banyak nih ya yang digandrungi oleh penipu-penipu di mana dia mengatasnamakan customer service-nya. Bahkan mungkin kita diduga juga di dalam perusahaannya mungkin ada oknum yang udah yayai, mungkin saja ya kan, yang mengatasnamakan, yang bisa tahu sistem di dalamnya itu siapa sih kalau misalkan bukan orang dalamnya ini sendiri ya. Maka dari itu cuy, hati-hati, jangan pernah membagikan OTP, kode PIN sekali itu jangan ya. Kalau misalkan walaupun dia itu mengatasnamakan customer service-nya, ngomong, mbak saya customer service ini mau memperbaiki sistem tang kamu nih, coba kamu tanggal lahirnya berapa, terus OTP yang masuknya berapa, nanti kita cek dari sistem kita. No, saya no. Ngomong sama mbaknya, mbak tunggu saya libur, saya akan ke kantor sendiri, face to face ya cuy ya. Kalau udah kayak gini jangan mempercayai mereka walaupun mereka mengatasnamakan customer service yang bisa memperbaiki aplikasi tang kalian, apalagi duit kalian nyangkut gitu. Oke, inget tuh pesan kayak Tisam ya. Ayo kita perangi apa namanya, orang-orang jahat yang menggunakan di belakang aplikasi-aplikasi seperti ini untuk kita apa namanya, memperjuangkan hak kita, hak konsumen kita ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah nanya aplikasi tang itu apa, Kaisam pikir aja sendirilah tang itu apa. Bye bye.